Jela, itu bapaknya udah tidur mas sampean. Oh alah, Jela ngapunten nih wau soalnya kan ajeng tengene rencang kula, mulane kula niki nembe napa? Nembe saged mriki. Lah niki kula nganu pun dugi perempatan sing sampean Sherlock. Tapi ada orang di rumah. Oh iya iya. Oh mas. Oh. Enggak ini udah deket kok. Oh nggih nggih. Nggih, nggih sekedap melek lho mriku. Nggih Mas, nggih matur suwun. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Mbok rekam. Udah. Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bentar, tak pakai rekotan ya, biar mungkin suara saya jelas. Baik Mas. Tes halo. Nah, jadi gini teman-teman. Saya tadi tuh ditelepon sama orang dan mungkin nggak saya sebutkan daerahnya. Jadi orang itu pernah memasang iklan mau jual mobilnya itu iya di online. Panther tahun berapa mas tadi? Lupa saya. 9 berapa ya? Lupa tuh. Ya tahun 90-an ya mobilnya ya. Nah jadi mobilnya itu tuh dijual sama beliau itu udah berbulan-bulan itu nggak laku dan dia sampai menawarkan mobil itu tuh di harga yang mungkin saya bilang itu nominalnya nggak standarnya mobil itu, bahkan di bawah standarnya mobil itu harganya cuma 10 juta. Cuman ya saya kan nggak punya uang. Nah mobil itu tuh kalau dijual sekitaran 30 sampai 35, iya 35 juta ya Mas Ian ya. Nah itu sampai dijual 10 juta itu masih nggak laku. Nah bapak itu telepon saya katanya dia pernah mendapatkan informasi dari temannya gitu, makanya dia bisa mendapatkan nomor saya. Nah beliau tuh cerita sama saya katanya kalau dia sekeluarga pakai mobil itu ya aman-aman aja, biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi ya tapi ketika mobil itu tuh ada yang nyurvei atau malah ada yang mau beli datang, itu tuh katanya tuh melihat wanita katanya. Nah tapi yang pihak pemiliknya itu ya antara percaya nggak percaya karena dia belum melihat dengan sendirinya ya kan. Kesehariannya dipakai terus ya. Iya bener. Nah dan alasan dijual itu katanya mau upgrade ke yang tahun lebih muda lagi gitu. Tapi yang bikin saya terketuk hati saya itu bukan karena mobilnya itu harga murah, bukan sih. Toh juga 10 juta saya uang dari mana. Itu saya lebih ke misterinya di dalam mobil itu emang ada apa sih gitu loh. Jadi yang membuat saya tuh sama Mas Agus penasaran. Oh iya kita cek aja mas, siapa tahu memang ada sesuatu yang berbaur mistis di dalam mobilnya. Nah ini tempat ini adalah tempat yang dimana Sherlockannya itu terakhirnya di sini, dan tadi waktu telepon katanya tinggal masuk aja ke situ, nanti dia udah di depan. Tapi bapaknya udah tidur mas, katanya ya masnya dari tadi tuh tungguin sampai kelamaan. Ya saya bilang mohon maaf tadi sedikit ada acara makanya kita baru sampai sini. Tapi nanti ini ya mas, kita kan bilang dari awal ya bahwasanya kita nggak mau beli, kita hanya mau menelisik yang ada di dalam mobil itu ya. Udah yuk, coba yuk. Tadi katanya bilangnya tinggal jalan ke situ. Loh, itu apa mas? Oh ada orang bakar sampah. Apa itu ya mas ya? Yang ada mobilnya itu ya? Oh ini kali. Iya. Nanti kameranya taruh aja mas, ngobrol sama masnya. Assalamualaikum. Sampun dangu mas. Nah, niki bapaknya pun tilem.
bapaknya pun tilem. Nah kalau di pasrai bapaknya kan juga niki jare bapaknya kan enten sing tumbas. Iki kan gini Mas, ikan tak rekam ya. Iya. Ngobrolnya pakai bahasa Indonesia bisa ya? Ya. Bisa ya. Nah, jadi tak lurusin Mas. Kedatangan saya ke sini tuh bukan mau beli sih sebenarnya. Saya lebih penasaran sama yang diceritain sama bapaknya Mas. Ini dengan Mas siapa? Mas Bima. Mas Bima. Saya Mas Yanto, ini Mas Agus. Jadi bapak jenengan tadi itu telepon saya, katanya ya sudah cerita banyak lah, katanya mobil ini tuh dijual tapi kok nggak laku-laku dan sampai diturunin harganya di harga 10 juta kok sampai nggak laku gitu kan. Makanya saya penasaran, katanya sering ada sosok wanita di dalam mobil ini lah. Saya tuh lebih penasarannya sama sosoknya itu Mas. Bukan karena mau Bukan karena kita mau beli, nggak punya duit itu. Ya harganya udah diturunin banget padahal. Iya, ini masih sekitaran berapa kalau normalnya? Normal ya 30-40an lah. 30-40 ya. Ya berarti bener perkiraan saya tadi. Saya bilang sama Mas Agus teman saya. Nah, ini juga masih kinclong Mas. Masih bagus. Masih bagus Mas. Coba cek ya. Oh, Udah masih bagus ya Mas. masih bagus ya. Kalau saya sih ini Mas, jujur aja, kalau untuk mesin-mesin kayak gini tuh saya kurang paham. Saya aja juga nggak bisa nyopir. Tapi sampean kalau pakai mobil ini memang pernah diliatin sosok wanita? Ya kadang diliatin Mas. Tapi perasaannya kalau naik mobil ini nggak enak gitu. Bapak saya juga bisa rasain. Ya. Oke. Nah kalau misalkan tadi sih bapaknya bilang sama saya, katanya dia selama pakai mobil ini sih biasa-biasa aja, nggak ada yang ngerasain yang aneh. Bahkan yang dikatakan sama bapaknya Mas Bima tadi, setiap yang mau beli aja dia nampakin diri, katanya wanita itu bilang. Udah berapa orang yang nawarin? Ya nggak tahu sih Mas, yang nerima itu kan bapak. Nah kalau mau dijual mau diambil sama pembelinya itu, pembelinya langsung nggak mau itu. Kayak di cancel. Iya. Ya. Langsung ya. Coba cek dulu ya. Bawa sini Mas. Tapi masih bagus ya Mas. Masih Mas. Lah ini masih catnya masih kinclong ya. Iya. Ini coba Mas Agus yang ngecek lah. Ngecek. Oh. Lah ngecek apanya ini? Ini izin Mas dicek. Mas, Iya. coba saya cek ya Mas. Iya. Kuncinya yang mana Mas? Dicoba ini. Oh ya kalau yang masuk pasti yang gepeng. Ya atau mau ngecek dulu. Interiornya dari masih bagus. Masih Mas. Masih Nggak bagus usah ini. nyalain lah. Nanti ini bukti uang Mas. Nggih. Masih ini Mas. Kalau kelihatan dari interior aja masih bagus. Masih bagus ya. Masih. Coba tak lihat dalamnya. Saya jujur aja kalau masalah mobil tuh nggak begitu ini sih. Coba mesinnya Mas, bisa buka nggak sih kap mesinnya? Kalau panter itu dari sini Mas. Bentar Pak, cari dulu Mas. Maksudnya dari segi harga segitu tuh kalau lihat speknya itu
masuk apa enggak gitu loh. Saya suruh ngecek Mas Agus. Masuk ya? Ini senternya bisa nyalain Mas? Bisa. Wah ini masih jos ini Mas. Masih bagus ini. Masih bagus ya? Masih bagus ini. Sampai di sini aja kasih Stella loh. Pewangi. Iya berwangi ya Mas ya? Iya. Udah Mas, udah. Masih bagus ini Mas. Kita nanti dikira mau beli Mas. Saya cuma penasaran aja. Ya kan cuma ngecek kan Mas. Coba Iya. pegang dulu Mas. Nah. Ini dulu belinya baru apa second Mas sih? Second. Second? Iya. Oh lah, waktu beli ini ngerasa yang ada yang aneh apa enggak? Ya kalau saya sih rasa ada yang aneh, tapi kalau bapak sih nggak tahu ngomong. Nggak pernah ngomong ya? Nggak pernah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas, nih pegangin Mas. Kalau saya nggak mau ngecek mesin, tapi saya mau ngecek dalamnya. Oh, untuk beli Mas saja. Assalamualaikum. Masih Mas. Astagfirullah. Jadi bener. Loh. Mobilnya goyang. Oh iya, Mas Bima, perhatiin mobilnya. Kok goyang Mas? Kok goyang sendiri? Nah, iya, ini di dalam mobil jenengan tuh ada sosok wanita. Tuh, Mas Bima, dari sini kali ya. Lihat nggak ya? Tuh, astagfirullahaladzim. Tuh, astagfirullahaladzim. Nggak lihat apa-apa. Itu belakang, Mas Agus lihat kan? Tuh belakang tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok cuma pakai bikini ya? Astagfirullahaladzim. Tuh. Mana ya Mas? Mana ya? Itu di dalam itu. Tuh. Wah, mobilku yang sendiri tuh. Wah kiranya mobilnya bisa kita datang nggak bisa goyang ya? Oh, tuh. Udah kamu jangan dimainin mobil orang nih. Iya berhenti. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti kamu yang selama ini duduk di sini. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Bima nggak merhatiin ini mobilnya ada yang aneh? Ya goyang-goyang sendiri Mas. Iya. Tuh. Tadi nggak goyang kayak gitu. Iya. Nggak ada apa-apa nih ya saya ini juga. Mas, ini perlu dinetralisir aja Mas. Saya tak interaksi ke dalam ya. Mas Bima, ini saya kasih tahu ya. Jadi di dalam itu ada sosok wanita. Dia cuman pakai bikini, mohon maaf. Nah, saya penasaran wanita itu ada hubungan apa sama keluarganya Mas Bima. Tapi Mas Bima nggak bisa ngeliat ya. Ini mau tak bukain mata batin, tapi nanti takutnya kalau sampai malah takut. Ayo sini Mas Agus, sini. Assalamualaikum. Mbaknya kenapa kok bisa ada di dalam mobil ini? Sudah jangan digoyang-goyang ini mobilnya. Stop. Nah, Mbak, ini kan mobil mau dijual. Mbaknya kalau memang ada sesuatu sampaikan pada saya. Mbak, udah diam. Saya datang baik-baik sini. Ya, datang Mas. Iya Mas kelihatan. Jadi mobil ini tuh mau dijual dan mbaknya jangan mengganggu siapapun yang mau beli mobil ini. Sini kali ya. Sini. Bismillah. Nah, nih. Mungkin nanti agak tak sensor aja soalnya apa? Dia nampakin dirinya tuh cuman mengenakan kayak gini.
Mbaknya kok bisa ada di dalam mobil ini, ceritanya gimana? Tolong ceritain kepada saya. Ya. Berarti jauh sebelum mobil ini dibeli sama keluarga ini ya. Iya. Nah, terus nanti saya sampaikan. Kamu ceritain aja. Nanti saya ceritakan kepada pemilik mobilnya. Oh, jadi kamu dulu korban dari mobil sini. Mas, Ya. sampean ngomong sama siapa, Mas? Ini di pas depan saya ini ada sosok wanita, dan dia tuh yang sering muncul ketika ada orang yang mau beli mobil ini, Mas. Makanya ini mau tak tanya dulu tujuannya tuh apa gitu. Gak ada apa-apa, Mas, gak kelihatan. Ya nanti tak liatin rekaman videonya aja, Mas ya, biar sampean bisa lihat juga. Nah ini, oh kamu udah kenal ini, udah kenal Mas Bima ini. Ya dia itu anak dari pemilik mobil ini. Lanjutin aja ceritanya. Oh gitu. Ya. Ya sudah. Tapi saya juga minta sama kamu, setelah ini kamu jangan lagi lah nampangin diri, apalagi kamu masih singgah di mobil ini. Ya baik, nanti saya saya sampaikan semuanya. Iya, iya, iya. Oh, jadi ceritanya seperti itu. Baik, baik. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tadi udah menyampaikan sesuatu. Coba tak kasih tahu Mas Bima nih. Yuk. Mas Agus, tutup aja Mas, tutup lagi. Sini Mas Bima. Duduk situ ya, tak kasih tahu. Iya. Duduk situ. Nah, Mas. Jadi tadi itu saya melihat ada sosok wanita yang duduk di paling belakang situ. Tadinya tuh duduk di depan sini, cuman saya melihat udah pindah di belakang. Jadi gini Mas, sebelum jauh-jauh mobil ini tuh dibeli sama bapaknya Mas Bima. Jadi mobil ini tuh dulu pernah menjadi saksi hidup wanita itu tadi. Nah wanita itu tadi tuh korban pemerkosaan yang dilakukan di dalam mobil ini gitu loh. Sampai dia meninggal pun jasadnya juga ditemukan di dalam mobil ini. Berarti yang Arwahnya masih di sini, Mas. Gitu. Jadi dia itu kayak gimana ya? Kayak belum mau pindah dari mobil ini. Jadi dia itu udah merasa nyaman di mobil ini. Makanya, dan dia sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan keluarga Mas Bima. Hanya saja dia mengatakan tadi bapaknya Mas Bima itu ngerawat mobil itu bener-bener. Jadi kan bener-bener dirawat. Maka dari itu si mbaknya yang arwah ini tadi tuh betah mobilnya ada di sini gitu. Ya. Terus pas kalau dijual nggak laku-laku. Iya, maka dari berarti itu. kalau dijual dia nampakin sama yang pembelinya itu. Iya Mas. Jadi biar gimana caranya dia tuh menggagalkan agar ini tidak jadi dijual. Karena mbaknya itu udah nyaman sama bapaknya. Iya, bapaknya Mas Bima gitu. Dia juga saya tanyain tadi, dia juga bilang dia nggak pernah ganggu keluarga ini kok. Dia juga tahu bahwasanya keluarga sini tuh baik gitu. Makanya dia itu menampakkan diri hanya biar bagaimana caranya itu mobil ini nggak dijual gitu. Nah semuanya kan udah terungkap. Dan nah sekarang gini, nanti kalau misalkan Mas Bima penasaran sama arwah yang sosoknya yang di belakang tadi, nanti tak tunjukin videonya. Nah masalah jadi dijual atau enggaknya itu terserah keluarganya Pak Bima. Ya. Jadi nanti bilang sama bapaknya
Nanti juga mungkin saya juga jelasin juga sama Bapak Mas Bima. Kalau menurut saya sih jangan dijual, udah biarin aja, dirawat lagi. Kalau misalkan bosen ya beli baru. Iya sih, Ya beli baru, biar double duitnya. tambah lagi. Iya. Ini kalau saya punya duit aja tak bayarin aja lah. Apa utangin bank? Bank saya aja belum lunas, Mas. Dia nambah-nambahin pusing nanti, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya udah ini Mas, karena saya nggak bisa lama-lama. Saya cuman penasaran sama mobilnya ini. Saya ini ya. Cek aja ya. Saya pamit pulang dulu ya. Nanti sampein aja ke bapaknya. Iya. Tapi sebelum pulang nanti tak tunjukin videonya. Iya. Ya. Udah kita lihat videonya dulu ya. Iya.